Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yoran Ardian Taruna Panjaitan, MPM 1752011-066. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir hukum tata negara dan berjudul konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai ajaran demokrasi yang sempurna. Pada masa kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut act of legislation by emperor. Istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan pemerintahan. Dalam kepustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Dari pandangan James Bryce, dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi berdasarkan hukum, mencakup di dalam kelembagaan negara dengan fungsi dan hak-hak yang jelas. Kemudian, Strong mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan, hak-hak warga, dan hubungan antara pemerintah dan warga. Dari ranah tradisi sipil law, Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahapan pembagian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi dalam arti UUD tertulis. Sejalan dengan Heller, Ferdinand Lassalle juga membagi konstitusi dengan pengertian politis sosiologis dan pengertian yuridis. Pengertian politis sosiologis menurut Lassalle merupakan suatu sintesis kekuatan-kekuatan nyata dalam suatu negara. Sedangkan pengertian yuridis menurutnya adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Kemudian pembagian dan klasifikasi konstitusi. Cassewer mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi. Yang pertama, written and unwritten. Yang kedua, rigid and flexible. Yang ketiga, supreme and subordinate. Yang keempat, federal and unitary. Yang kelima, separate powers and fused powers. Yang keenam, republican and monarchical. Klasifikasi unwritten constitution atau konstitusi tidak tertulis sering disalahartikan oleh beberapa penulis buku konstitusi sebagai konstitusi yang tidak tertulis secara harfiah dengan mengacu pada aturan-aturan yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Pengertian ini adalah keliru karena yang dimaksud Cassewer sebagai unwritten adalah untuk menunjuk naskah fundamental yang tidak terkodifikasi di dalam satu naskah UUD dasar. Contohnya, Inggris yang konstitusinya tersebar yang kebanyak naskah fundamental. Kemudian saya akan menjelaskan perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi menurut Cassewer dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, beberapa kekuatan yang bersifat primer. Yang kedua, perubahan yang diatur dalam konstitusi. Yang ketiga, penafsiran secara hukum. Yang keempat, kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Pada perubahan konstitusi secara informal, menurut Cassewer terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri. Kekuatan itu sendiri oleh Ward dibagi menjadi 2,
yaitu yang pertama, kekuatan yang dapat menciptakan perubahan kondisi di suatu negara. Yang kedua, kekuatan itu memang tidak merubah kalimat-kalimat dalam konstitusi secara eksplisit, namun kekuatan tersebut mampu menciptakan kondisi yang dapat merubah makna dan kestabilan supremasi konstitusi. Kedua, kekuatan yang mampu menciptakan kondisi sehingga terlaksananya perubahan konstitusi secara formal melalui intervensi hakim dan melalui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Baru juga menjelaskan mengenai beberapa kekuatan yang dapat merubah konstitusi tersebut. Misalnya, dalam kondisi perang berkecamuk mendorong negara federal cenderung menjadi negara kesatuan. Kewenangan-kewenangan negara dalam bagian masa damai bisa berubah menjadi kewenangan negara federal dalam kondisi perang. Akibatnya, kekuasaan menjadi sangat sentralistik yang merupakan ciri pokok negara kesatuan. Sementara itu, Miriam Budiarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu yang pertama, sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimal anggota badan legislatif untuk menerimanya. Yang kedua, referendum atau plebisit. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal. Yang keempat, musyawarah khusus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi konstitusi. Di Indonesia tidak pungkir lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasal unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang berubah-ubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak kebebasan warga. Demikianlah video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Viva Justitia, Hukum Jaya.